Kalau adalah orang dia sehat badannya, dia Islam, tapi pas bulan puasa dia tak mau puasa, makan dia di kedai-kedai di restoran jin tuh, atau restoran jin tahu, lewat anak gadis seorang, anak Allah, Gimana tuh? nengok dari ujung sampai ujung ini tak berkedip matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam hormat pejuang impian. Di kesempatan hari ini saya kedatangan tamu Ustadz muda, Temu Ramah Omel. Insya Allah sebentar lagi kita akan bahas kajian Islam di bulan Ramadan. Ramadannya Pemuda Tualang. Sebelum kita panggil Pak Ustadz muda, kita akan kasih clue-nya sedikit. Puasa seperti apa sih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minta kasih edukasi sedikit nanti kita sama Pak Ustadz. Yang poin kedua, pemuda seperti apa yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah contoh pemuda tersebut? Poin berikutnya, ini yang menarik. Di zaman Rasul-Rasul, peran pemuda atau bentuk perjuangan dalam peradaban Islam seperti apa? Nanti kita lebih jelas, nanti kita tanya-tanya Pak Ustadz. Yang poin berikutnya, di zaman yang serba canggih dan modern, ini kan tantangan pemuda sangat berat. Gimana solusi biar pemuda bisa terlepas atau termakan oleh kemajuan sebuah zaman? Nanti kita coba kaji lebih jauh sama Pak Ustadz. Udah gak sabar kan? Yuk kita sambut Ustadz muda kita, Ustadz Joko. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Sehat Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ini bahaya ini. Ini kayak seberingah gini dari mana tadi nih Ustadz? Biasa lah, kita kewajiban sebagai seorang mubalik itu kan harus dijalankan. Oh gitu. Kemanapun jauhnya tetap harus dijalani. Oh iya Ustadz. Karena sesungguhnya kan memanggil orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan amal ibadah juga untuk kita. Alhamdulillah. Sejauh apapun tetap dijalani. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi ini tadi kan kayak Pak Ustadz lama kayak ini. Dari jam berapa nih Pak Ustadz tadi? Maksudnya dari sore atau aktivitas gimana langsung? Kalau dari rumah tadi sore jam 5 sudah pergi, ya, karena mungkin ada untuk silaturahmi ke saudara yang lain, kemudian malam setelah maghrib langsung. Oh isi ceramah. Ya, kalau malam Ramadan kan seperti wah, itu. padat Pak Ustadz, luar biasa Pak Ustadz. Agak kurang merayap. Iya. Jadi alhamdulillah nih Pak Ustadz, ini lumayan lama sih kita, sampai seminggu saya cari-cari Pak Ustadz ini. Gimana cara undang Ustadz Joko nih, mau nggak dia datang ke Temu Ramah Omel? Maaf yang ya, penting kalau itu masih untuk kebaikan kita tetap hadir setia. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz. Ya. Tadi udah kita jelaskan juga nih Pak Ustadz. Jadi kita pengen tahu juga nih Pak Ustadz. Kita kan seperti anak muda sekarang ini kan masalah-masalah tentang ilmu kajian Islam itu sangat minim Pak Ustadz. Jadi kita coba cari-cari informasi, berikan edukasi kepada kita Pak Ustadz. Jadi yang pertama tadi Pak Ustadz, seperti apa yang puasa seperti apa yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustaz? Minta kasih sedikit Ustaz, edukasinya Ustaz. Untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, tentu kembali pada syarat-syarat rukun puasa itu apa saja tadi. Nah, tentu kita harus ada passwordnya. Passwordnya ini harus ada. Yang pertama harus Islam dulu dia. Itu pasti. Nah, Islam itu sudah pasti. Kemudian dia sudah balik dari kain dengan makna sudah, kalau untuk laki-laki tentu sudah mimpi, untuk perempuan gitu. Sudah merasakan istihadah atau sudah dapat haid, itu sudah disebut dengan balik. Kemudian dia berakal, kalau orang ya OGDJ kalau sekarang itu nggak usah dimasukkan dalam kategori orang yang memang diwajibkan untuk berpuasa. Itu makanya kalau adalah orang dia sehat badannya, dia Islam, tapi pas bulan puasa dia tak mau puasa, makan dia di kedai-kedai di restoran jin tuh, atau restoran jin tahu, kakinya aja yang nampak, badan tak nampak. Berarti restoran jin. Dia berarti akal tak ada waktu itu. Tak puasa. Kemudian dia mukim dalam keadaan tidak musafir. Dia bertempat di kampungnya, tak kemana-mana.
dia mukim di sana, tak sedang musafir. Karena kalau musafir kan bisa difoto, diganti pada hari yang lain. Kemudian dia jelas sehat badannya. Kalau sakit seperti yang tua, nenek-nenek, kakek-kakek itu kan kalau dia sanggup puasa alhamdulillah, tapi kalau tak sanggup nanti ada fidyahnya. Oh gitu, dibayar gitu. Kemudian kategori seperti apa sih kalau bulan puasa itu yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini berat nih. Ini agak berat nih. Sebetulnya tadi waktu Bang Omel bilang Ustadz muda, sebetulnya saya tak terlalu muda-muda betul. Ya bersantan juga sih. Enggak apa-apa Ustadz. Kan Ustadz kalau ibaratnya 40 ke atas itu dikategorikan muda, Pak. Masih milenial, Pak Ustaz. Masih muda saya, Pak. Iya, kalau kita bisa muda terus, Ustaz. Itu seperti sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat, yang bangun ketika bulan Ramadan ini untuk apa saja? Beribadah kepada Allah, salat sunnah dia. Kuncinya iman dan ihtisab. Iman dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan benar-benar dia keyakinan bahwasanya apa yang dilaksanakan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang diharapkan selain itu. Insya Allah akan Allah ampuni dosanya yang telah lampau. Begitu. Intinya adalah iman dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa, memang sama puasa semua. Tapi kadar imannya tuh beda-beda kadang-kadang Bang Omel. Jadi jatuh kadar iman seperti ada kadar imannya, iya. Kadar imannya berbeda-beda. Kan sudah jelas Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu yasdadu wa yanqus. Yasdadu bi'amalin sholih wa yanqusu bil ma'asi." Iman itu kadang-kadang kan naik, kadang-kadang turun. Naik karena apa? Karena dia berbuat amal soleh terus, maka imannya semakin lama semakin naik. Kenapa kok bisa berkurang? Berkurang karena kadang-kadang mungkin dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kata dia berpuasa. Iya, puasa cuma nahan lapar, cuma nahan haus, tapi matanya lewat anak gadis seorang, anak Allah. Gimana nengok dari ujung sampai ujung ini tak berkedip matanya nengok sedikit pun. Oh iya. Itu jatuhnya udah batal gimana Pak Ustaz? Bukan, itu jadi gimana, kalau kata orang Melayu agak sumpih sedikit. Jadi sudah sumbing lah udah soak itu puasanya. Ya, enggak membatalkan ya. Karena yang membatalkan puasa itu kan makan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Makan, terus berhubungan suami istri kan begitu. Jadi kalau berpuasa ini hendaknya lah betul-betul dijaga semuanya. Kalau memang ingin kita baik, tentu amal ibadahnya itu harus baik. Amin. Mata dijaga. Ya, lapar ditahan, haus ditahan, tapi mata tak ditahan. Dari menggosip tak ditahan. Itu kadang-kadang. Jadi ada nih Ustaz menarik Ustaz. Kayak ada kawan kayak puasa ular tuh cuma ini kadang-kadang memang ada. Naumatus so'im ibadah. Itu hadisnya itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu. Kalau untuk yang muda-muda mungkin ini mantap nih. Bangun habis isya, sholat subuh, selesai sholat subuh langsung diambil bantal lagi, tidur dia. Bangun jam 4. Zuhur hilang, asar hilang. Kan begitu. Kan intinya puasa ini kita mengerjakan segala perintah Allah. Yang kemarin sebelum puasa tak sholat, bulan Ramadan ini jadi sholat lah, lengkap sholatnya. Kalau gara-gara tidur tak sholat, itu selesai ya Wak. Kan anak muda kan gitu, mau cari gampangnya aja. Jadi dia ambil aja yang mudah. Tidurnya orang berpuasa itu Ustaz kan ibadah Ustaz. Ada tengok dulu lah. Kan gitu. Awak nih puasa kalau dihabiskan cuma untuk tidur aja selesai umur awak untuk tidur aja. Sehari awak tidur berapa jam? 6 jam. Tambah lagi kan? Kalau bulan puasa ditambah juga tidur 6 jam, mau berapa jam awak tidur satu hari? Bulan puasa. Menahan itu paling ibadah cuma sekitar cuma sekitar itu aja, nama puasa ular. Selesai puasa, berarti memang ada puasa ular. Selesai puasa, badan besar, ganti kulit. Waduh. Nanti orang hari raya beli baju baru,
dia sibuk juga Dia- beli dia baju dosa. baru. Oh. Puasa-puasa ular kan Ular. gitu. Oh, gitu. Tidur, ganti baju, wah baju baru. Kayak Idul Fitri. Iya, oke, lanjut Ustaz. Awak nih, Pak, Betul ya. Ustaz. Jadi ini Ustaz, jadi poin yang berikutnya Ustaz. Pemuda seperti apa yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah contoh pemuda tersebut Pak Ustaz? Kalau pemuda Iya Ustaz. dari dahulu, di zaman para nabi-nabi dan rasul, banyak sekali suri tauladan yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang paling jelas dalam surah Al-Kahfi. Wah, ini. Ya, di Al-Quran itu. Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Ada yang mengatakan 305 tahun. Karena apa? Takut nanti karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara penguasanya ini penguasa yang zalim, Zalim. yang lalim, mereka takut akan berubah iman mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka, bukan mereka yang mau tidur. Kadang awak salah, Betul. ya. Mereka tidur. Enggak, Allah yang menidurkan mereka di gua. Biasa. Kalau kita tidur sehari suntuk, coba sakit-sakit badan Iya, bangun tidur. Tapi ini enggak. 300 tahun lebih dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, tak dimakan rayap badannya. Karena apa? Mereka memang soleh, menjaga imannya agar tak menjadi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak berubah imannya. Luar biasa. Kemudian selain Ashabul Kahfi, ada lagi Zaid bin Sabit. Ini baru pernah Zaid baru bin dengar. Sabit, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit ini keistimewaannya itu banyak, luar biasa. Hafalannya itu cepat. Apabila Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, itu diperdengarkan kepada Zaid bin Sabit, langsung hafal. Luar biasa. Pernah belajar bahasa Suryani namanya, dalam waktu 1 minggu, 14 malam, langsung bisa hafal, langsung pandai berbahasa, pandai menulis, kemudian ikut kodifikasi Al-Quran. Umurnya berapa waktu itu? 17 tahun sampai 18 tahun. Itu dikatakan memang pemuda luar biasa Pak Ustaz. Iya. Kemudian yang lebih kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Oh iya iya. Muhammad Al-Fatih itu Betul. pembuka Konstantinopel Iya, betul. yang dikuasai oleh Iya. Bizantium Romawi. Dia menaklukkan Ustaz. Nah, itu. Sampai sekarang kita kenal dengan Turki namanya. Iya, betul. Muhammad Istanbul, Al-Fatih. Turki, ya. Yang lebih dahsyat lagi, waktu itu umurnya baru 22 tahun. Luar biasa Pak Ustaz. Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang Rasulullah SAW, umurnya saat itu masih sekitar 17 tahun. Siapa yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau yang memimpin. Sana masih ABG lah kalau kata kita. Iya, betul. Ya. Belum tahu pacaran lah Belum ibaratnya. pacaran payah nih Jauh, maksudnya. jauh, Iya. jauh. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipercayakan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Dia mumpuni, dia mampu. Walaupun masih muda, tapi dia punya kapabilitas. Dia hebat, dia bagus, dia punya jiwa leadership yang tinggi, Pemimpin yang hebat. misalnya. Iya. Kemudian yang paling hebat lagi adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda, menjaga ibunya, menjaga orang tuanya satu-satunya. Sampai kata Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni ini namanya terkenal di atas langit. Kalau selebriti ya kan di atas dunia aja. Iya terkenal. betul. Hanya sebentar, Hanya hanya sebentar. Kalau udah meninggal dia nggak ada lagi. Tak ada di langit itu dikenal Ada. namanya. Tapi Uwais Al-Qarni kata Rasulullah SAW terkenal di langit, walaupun dia di atas dunia ini tak dikenal oleh orang. Betul, betul, betul. Kita mau generasi kita ini kembalilah seperti itu. Betul, betul. Paling tidak mereka jadikan idola-idola mereka itu pahlawan-pahlawan Islam. Betul, betul. Ya kan lebih mampu. Ya. Mereka ini lebih pantas dijadikan sebagai suri tauladan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun begitu. Memang tak boleh Pak Ustadz, anak-anak sekarang hebat dalam ilmu eksakta, Iya. hebat dalam, boleh, bagus, bagus. Itu kan dunia. Iya betul. Bagus dunianya diraih. Tapi ingat, akhirat juga harus lebih diutamakan. Karena kata orang-orang tua, akhirat ini kita dapatkan, nanti dunia pasti ngikut. Oh, gitu. Nah, kan gitu. Ini anak-anak muda ini sekarang enggak. Memang zamannya susah. Zamannya payah dengan kami Payah. dulu. Kalau kami dulu
paling nonton tuh layar tancap itu di lapangan. Iya. Misbar. Betul. Gerimis bubar lah kami Betul, semua. betul, habis Ada cerita. ada cerita. Kalau sekarang enggak. Dan Kalau HP. dulu kami kan keluar dari rumah. Itu sampai orang tua awas kalau mau keluar dari rumah. Awas kan nanti. Kena becut. Iya. Karena orang tua tahu pengaruh itu datangnya dari luar. Tapi sekarang tantangan tidak mengomel. Tak bisa, Ustaz. Wow, Luar biasa, bahaya. Ustaz. Sampai masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah. Itulah tuh yang Bang Omel pegang sekarang. Kan itu. Tapi Iya, betul. ya kita harus pandai mengontrol Betul, anak Ustaz. muda, mengontrol keluarga kita, terutama generasi-generasi muda Iya, kita. betul. Tidak apa-apa mereka mumpuni dalam ilmu teknologi, mereka pintar dalam ilmu kimia, Iya. matematika, Matematika. eksakta atau yang Apapun segala macam bisa ya. mendukung kehidupan Iya. mereka di atas dunia ini. Tapi setidaknya mereka tidak lupa dengan akhirat yang akan Betul. mereka jalani nanti selamanya. Itu. Amin, amin, Pak Ustaz. Ini menarik, Pak Ustaz. Di zaman Rasul, peran pemuda atau bentuk perjuangan dalam peradaban Islam itu seperti apa, Pak Ustaz? Boleh tahu, Pak Ustaz? Kalau peran pemuda di zaman dakwahnya Rasulullah Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hijrah ke Madinah, di Mekah sendiri kita kenal dengan nama Sayyidina Ali bin Abi Iya, Thalib. betul, betul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muda lagi umurnya. Perjuangannya, pengorbanannya untuk mengibarkan agama Islam ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada malam waktu Rasulullah SAW itu mau pergi hijrah. Jadi rumah ini tak ada lah yang tinggal. Apa kata Rasulullah? Karena yang disuruh ini apa? Ali bin Abi Thalib, pemuda dia, pintar, tapi dia beriman. Luar biasa. Ya Ali kata Rasulullah, tolong gantikan tempat tidurku. Karena targetnya adalah aku nanti yang akan diserang oleh kaum kafir Quraisy. Seandainya Ali bin Abi Thalib ini tidak beriman, pintar aja dia, apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, suruhlah Abu Bakar yang tua itu. Dia kan dah lama hidup. Iya, Aku iya. kan masih muda untuk menggantikan tempat engkau ya Rasulullah. Betul. Tapi Ali enggak. Sayyidina Ali malah berkata, ya Rasulullah saya siap biar saya menggantikan engkau ya Posisi. Rasulullah tempat tidurmu. Dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian sampai Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau dulu kan Yasrib namanya. Rasulullah lepaskan gitu. Sampai di Madinah Rasulullah lepaskan mau tahu di mana nanti akan menginap, akan tinggal. Berhentilah unta Rasulullah SAW ini di depan rumah Arqam. Sahabat Arqam. Umurnya berapa tahun? Masih 20 tahunan. Masih muda juga. Masih muda Arqam ini. Beliau itu. Begitu besar. Sampai kira-kira 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di sana di tempat beliau itu Arqam. Masya Allah. Pemuda. Tapi sudah pilih tanding. Pemuda yang bisa dibanggakan. Zaman Rasulullah. Jauh sebelum masa kita. 1445 Hijrah sekarang. Tapi nama mereka masih tetap kita kenang. Masih kita tahu namanya. Sahabat Rasul. Iya. Karena apa? Kontribusi mereka untuk agama kita ini memang luar biasa. Makanya kita tahu Uwais Al-Qarni, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, Anak muda semua. anak muda semua, Muhammad Al-Fatih. Kita tahu.